Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang bahagia dan semangat. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali dengan saya, Wahyu Ika Mustari, calon guru penggerak Angkatan 9 2023. Saya dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan terkait modul 1.1 koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 ini, saya dibimbing oleh pengajar praktik dengan beliau Ibu Arum Wulandari, SSI, dan Bapak Slamet Riyadi, SPD MPD sebagai fasilitator. Ki Hajar Dewantoro adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Maswardi Suryo Diningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu, sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1922 lahir Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Berkat jasa Ki Hajar Dewantoro, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa menikmati, mengikuti pendidikan dan pengajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, pendidikan hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantoro. Semboyan Ki Hajar Dewantoro diantaranya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantoro tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa yang pertama, anak saya ibaratkan selembar kertas kosong yang dimana pendidik berkewajiban menulis, melukis, memberi isi, memberi warna, serta sesuka pendidik untuk membuat kertas putih itu menjadi apa. Untuk yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Tingkat keberhasilan anak diukur dari nilai atau tuntas KKM.
menyelesaikan materi sampai tuntas. Pembelajaran setelah saya mempelajari untuk yang ketiga, modul dengan 1.1 memberikan hukuman atau ancaman kepada siswa, banyak perubahan pendidik pada diri merasa saya, anak akan mengikuti yang apa keinginan dari pendidiknya. pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku. Oke, merubah pemikiran. Di sini saya akan menjabarkan terkait merubah pemikiran. Yang pertama yaitu student center, yaitu bahwa guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran, tetapi anak mempunyai peranan dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian selanjutnya, merdeka mengajar, menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir, penguatan karakter, melibatkan aspek etika, moral, dan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, hal positif setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu perubahan pada perilaku saya. Dalam hal ini, perubahan perilaku dalam proses pendidikan terhadap anak. Yang pertama, pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bervariatif. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Untuk selanjutnya, tugas sesuai minat dan bakat, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan bentuk tugas yang hendak dikerjakannya sesuai minat dan bakat peserta didik. Untuk yang terakhir, menuntun sesuai kodrat atau memfasilitasi peserta didik untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk yang pertama, menerapkan merdeka belajar. Untuk yang kedua, pembelajaran dengan lebih mengutamakan budi pekerti, tidak menuntut tetapi menuntun. Untuk yang ketiga, mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Untuk yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual. Untuk yang kelima, menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang dimana trilogi tersebut yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian untuk hal yang terakhir yaitu pembentukan karakter anak. Demikian pemaparan saya terkait modul 1.1 koneksi antar materi